A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri walhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat jasmani maupun rohani. Dan keimanan semakin hari semakin meningkat. Akhlak semakin hari semakin baik. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Kadang-kadang kalau kita amati lingkungan kita, baik dari pertemanan, baik dari sarana elektronik seperti media sosial, kadang-kadang kita tuh heran, bingung. Cobalah kita renungkan kembali, wahai sahabatku, wahai saudaraku, agama yang kita anut dan yang kita yakini. Seperti yang sering saya bilang, bahwa agama itu tidak agama rusak. Berarti agama itu tidak rusak. Jadi ajaran agama itu tidak mengajarkan orang yang menganutnya, yang meyakininya itu untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini apa? Kerusakan yang disebut itu. Kerusakan di sini maksud adalah kita tidak menimbulkan permusuhan. Kita tidak menimbulkan kegaduhan. Kita tidak menimbulkan saling mencaci maki. Kita tidak menimbulkan saling benci. Itu menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar menebang pohon. Jadi hubungan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia pun, kalau tidak baik, berarti kita sudah merusak. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama sahabat-sahabatku. Sahabatku yakin mempunyai agama? Yakin. Apa buktinya? Sudahkah sahabatku mengamalkan agama yang sahabat saudaraku anut, yang yakini, yang dia percaya itu? Kalau iya, kenapa kelakuanmu seperti itu? Suka mencela, suka mencaci, suka menyalahkan orang lain, suka menimbulkan permusuhan. Apakah ajaran agamamu seperti itu? Saya yakin sahabatku, saudaraku mengetahui agama, kitab suci yang sahabat anut. Tapi saya tidak paham, tapi saya tidak yakin sahabat paham akan agama yang sahabat anut. Jadi banyak orang yang gagal paham akan agamanya sendiri. Saya menganut agama Islam. Di agama saya tidak ada satupun ajaran baik di Al-Quran maupun hadis untuk membenci sesama. Tidak ada ajaran satupun yang menganjurkan saya untuk mencaci maki orang. Tidak ada satupun ajaran yang saya baca dan saya yakini dan hakul yakin yang mengajarkan saya untuk menimbulkan permusuhan. Tidak pernah tuh. Tak ada. Tapi kenapa kita suka mencela orang lain? Disinilah kita tuh mengetahui tapi tidak paham. Tidak paham akan agama sendiri. Coba kalau saudara paham. Maka saudara tidak akan mau menimbulkan permusuhan.
Saudara tidak akan mau membuat keributan. Saudara tidak akan mau membuat perselisih paham. Saudara tidak mau membenarkan pendapat saudara sendiri. Di Islam, jelas di kitabku, kitab Al-Quran. Masalah keyakinan, kepercayaan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di mana saya harus berdebat sama kamu? Di mana saya harus melarang kamu untuk melaksanakan agamamu? Disinilah timbulnya toleransi beragama. Jadi bertoleransi beragama kita itu menghormati agama orang lain. Bukan berarti kita bertoleransi hari ini saya pergi ke gereja, besok saya pergi ke masjid, besok saya pergi ke kuil. Itu bukan toleransi. Tapi orang yang kebingungan dalam beragama. Bingung akan agama sendiri. Padahal udah jelas tempat ibadah agama masing-masing. Agama Islam di masjid. Agama Kristen di gereja. Agama Buddha, Hindu, kuil. Di mana tempat lagi kamu ingin bersisi paham itu? Di mana? Kalau kau paham akan agamamu. Salah satu contoh manusia yang muka bumi ini gagal akan paham agamanya. Pendeta Saifuddin Ibrahim. Yang dibesarkan dalam lingkungan agama Islam. Yang kuliah di Muhammadiyah. Yang ngajar di pesantren. Tapi akhirnya sesat, pindah agama. Menganut agama Kristen. Apa itu salah? Tidak. Yang salah itu dia menghujat agama Islam. Itu yang salah. Berarti dia tidak paham dengan ajaran Injil. Padahal agama Injil. Walaupun saya sampai saat ini, saya ini tidak pernah memegang Injil. Saya tidak pernah memegang kitab Weda. Tak pernah. Tapi saya yakin ajaran daripada Kristen, ajaran daripada Hindu, ajaran daripada Buddha, ajaran daripada Konghucu, tidak ada yang mengajari manusia untuk saling menyakiti sesama. Kalau ada, itu bukan agama, tapi aliran. Karena agama itu jelas mengatakan, tidak agama rusak. Jadi penganut agama itu tidak rusak, manusia yang tidak rusak. Di negara kita, diatur dalam undang-undang dasar kita. Setiap warga negara Indonesia ini berhak untuk memilih agama yang dia yakini. Di dasar negara kita, di pasal 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas. Yang tak boleh tinggal di negara kita ini adalah orang-orang ateis. Yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi pendeta Saifuddin ini gagal dia dalam memahami agama Islam. Dan gagal juga dia memahami agama Kristen, kitabnya Injil. Dia hengkang dari negara kita, tinggal di Amerika. Tiap hari kerjanya hanya menghujat, dan menghujat. Dia meminta Ustadz Abdul Somad, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dia meminta Ustadz Abdul Somad supaya ditangkap karena menghina. Ini pendeta Saifuddin tidak sadar diri. Ini otak sudah bingung atau linglung. Kok suka melihat ke orang lain dan tidak melihat kepada diri sendiri? Yang menghujat agama itu siapa? Mulutmu, wahai pendeta Saifuddin Ibrahim. Mulutmu yang suka menghujat agama orang lain. Berarti kau gagal dalam memahami kitab Injilmu. Yang dinyatakan itulah penuh kasih sayang, ajaran kasih sayang. Kenapa kau hujat agama orang lain?
Yang kedua, saya pernah melihat di satu video seorang gadis Cina memeluk agama Islam, menjadi mualaf. Dia memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun 2015. Di tahun 2019 akhir dia memperdalam agama Islam. Di satu kontennya dia curhat, apa salah saya sehingga saya dibully? Saya akan membela agama Islam. Di situ saya lihat balasan komen dari Bapak Saman Danu dengan kalimat balagolo. Berarti Bapak ini tidak memahami ajaran agama Islam. Tidak memahami ajaran Islam. Mengetahui iya, meyakini iya, tapi paham tidak. Kita boleh aja di dunia ini berkomentar apapun dari A sampai Z. Tapi yakinlah, pada suatu saat mulutmu tak akan pernah mengeluarkan suara lagi. Kau akan diam membisu, bahkan untuk bergerak pun kau tak akan mampu lagi. Di saat kau telah meninggalkan dunia ini. Meninggal dunia. Ada lagi satu kiai. Nah, saya lupa namanya. Saya lihat juga di YouTube-nya potong-potong videonya. Allah itu katanya tidak ada, yang ada itu yang ada. Kita ini dan diciptakan sama yang ada. Berputar-putar. Yang ada itu siapa, Pak Kiai? Yang menciptakan ini siapa? Yang ada. Yang ada itu siapa? Jangan berputar-putar kayak komedi putar. Jangan membingungkan umat. Kalau Pak Kiai bingung sendiri, ya jangan dibawa orang lain itu bingung. Jadi marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah, keyakinan, kepercayaan agama kita masing-masing. Kalau kamu beragama Kristen, persilahkan dengan segala hormat untuk melaksanakan ibadahmu di gereja. Kalau kamu beragama Hindu, Buddha, dipersilakan dengan hormat untuk melaksanakan agamamu di kuil, di wihara. Kami agama Islam pun dipersilakan beribadah di masjid. Inilah namanya toleransi. So what gitu loh. Lu berbantah-bantahan untuk menunjukkan agamamu yang paling benar. Kamu mencela agama orang lain. Itu apa? Untuk menambah orang supaya ikut dengan agama kamu. Di dalam agama Islam, agama yang saya anut, hidayah itu datangnya dari Allah. Petunjuk untuk hal tauhid datangnya dari Allah. Setiap muslimat, di setiap sholatnya dia selalu memohon diberikan jalan petunjuk. Di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan yang mana? Jalan yang lurus. Jalan yang diberkati. Jalan yang dirahmati. Bukan jalan yang disesatkan. Dan bukan juga jalan yang dimurkai. Jadi setiap muslim dan muslimat memohon petunjuk yang lurus. Jalan yang dirahmati Allah. Jalan yang diredoi Allah. Bukan jalan yang disesatkan Allah. Bukan jalan yang dimurkai Allah. Tanya dirimu. Jalan mana yang sudah kamu tempuh? Jadi begitulah sahabatku, saudaraku. Jangan kita itu taklin. Taklin itu apa?
fanatik mendengarkan ceramah seseorang, mendengarkan perkataan seseorang tanpa menggunakan pikiran. Padahal Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan pesan. Peganglah Al-Quran dan hadis. Kalau engkau tak dapat di antara keduanya, maka mintalah pendapat para ulama. Sebagai satu contoh, saya ingin tukar pendapatnya. Dan boleh dipersilakan menulis di kolom komentar saya ini. Babi adalah binatang yang haram. Kapan jatuhnya hukumnya haram untuk saya? Persoalan babi. Saya memandang seekor babi. Di situ di pikiran saya memuji kebesaran Allah. Maha besar Allah. Betapa sempurnanya ciptaan Allah. Babi ini mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai telinga, mempunyai perut, mempunyai kaki. Subhanallah, betapa maha sempurnanya Allah. Betapa Allah maha sempurna ciptaannya. Berdosakah saya? Yang kedua, anjing. Anjing itu di agama Islam adalah binatang yang najis. Najisnya di mana? Kalau ada seekor anjing, saya belai-belai, saya hapus-hapus. Dan anjing tersebut tidak membelai saya, tidak menjilati saya. Air ludahnya tidak lengket ke tangan saya. Perlukah tangan saya ini disama? Yang ketiga, ada suatu tempat maksiat. Saya pergi ke sana. Saya berdakwah di sana untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka itu adalah salah dan dilarang oleh agama. Berbuat maksiat. Berdosakah saya? Padahal jangan kau dekati zina. Saya pergi ke tempat perzinahan. Berdosakah saya? Yang dimaksud dilarang dengan kau dekati zina. Apa yang dimaksud dengan jangan kau dekati zina? Apa yang dimaksud dari kalimat itu? Nah, begitulah saudara-saudaraku dalam memahami beragama. Agama itu kalau sudah kita pahami akan tercermin dalam jiwa. Akan tercermin dalam jiwa ini. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Kita cinta dan kedamaian. Kita cinta dan kerukunan. Kita benci apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita gemar, cinta melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita benci kalau dilarang Allah, sudah dilarang Allah, tak mau mengerjakan lagi. Tak mengerjakan lagi. Benci. Tak mau mengerjakan. Kenapa kau kerjakan? Nah, di dalam channel saya, dalam renungan hidup ini, mudah-mudahan kita selalulah meningkatkan amal, takwa, keimanan, memperbanyak amal, suka merenung. Merenung bukan melamun. Beda merenung, beda melamun. Hingga di akhir hayat kita ini termasuk manusia yang beruntung. Beruntung di mata manusia dengan punya tingginya jabatan, banyaknya harta. Itu beruntung tuh di mata manusia. Di hadapan Allah itu merugi. Sangat-sangat merugi. Kamu sibuk memikirkan kekayaanmu. Sehingga kau akan timbul ubud dunia. Takut akan kematian. Padahal kematian itu pasti datang kepada diriku, kepada sahabat-sahabatku, kepada saudaraku. Pasti hukumnya.
Sehingga yang tinggal di atas dunia ini adalah batu nisan yang tertulis atas nama kita. Coba renungkan kembali. Apa yang kau cari di dunia ini? Mentah yang kau dapat itu bakal kau tinggalkan. Kau akan membusuk di dalam tanah, dimakan cacing menjadi tengkorak. Di mana kamu? Siapa temanmu? Apakah kau masih belum mempelajari? Apakah kau belum memahami orang-orang yang terdahulu? Sahlaba, Korun, Fir'aun. Apakah kau masih belum memahami? Maka timbulkanlah agama itu di dalam dirimu. Penuhlah dengan kasih sayang dengan sesamamu. Jauhilah pertengkaran, jauhilah permusuhan, jaga mulutmu, jaga hatimu, supaya kau termasuk orang yang beruntung. Di akhir kalammu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. Jaminannya, imbalannya, jannah, sorganya Allah. Mungkin kau tak yakin adanya sorga, ya kan? Atau kau juga tak yakin adanya neraka, ya kan? Tak yakin kan? Karena itu masih di dalam angan-anganmu. Udah baru kabar-kabar aja. Tanpa ada keyakinan dalam diri. Padahal itu bisa dibuktikan. Kesenangan itu bisa dibuktikan. Bukan kamu aja senang di dunia ini. Ada kesenangan hidup setelah kematian. Bukan kamu aja sengsara di dunia ini. Ada kesengsaraan hidup setelah kematian. Tinggal kau pilih, wahai sahabatku. Tinggal kau pilih, wahai saudaraku. Jalan mana yang engkau tempuh. Tidak usah repot, tidak usah ngoyo untuk mencela agama orang lain. Pahamilah agamamu sendiri. Amalkanlah agamamu sendiri. Kalau saya penganut agama Islam, jelas saya bertoleransi terhadap agama yang lain, pemeluk agama yang lain. Karena agama saya mengajarkan, lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bersinggungan, tidak bergeseran. Tidak ada bergesekan di sini. Jalanmu, jalanmu, jalanku, jalanku. Keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku. Kita buktikan pada saat-saat kita meninggalkan dunia ini. Siapa yang selamat? Kamu atau saya? Saudaraku atau saya? Nah, jadi begitulah hendaknya negeri kita ini semakin hari masyarakatnya semakin manusia-manusia yang beriman. Beriman penuh dan keyakinan akan agamanya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.